semuanya, perkenalkan aku Ukti Kistra Humairah, mahasiswa hukum tata negara Siasah. Nah, kebetulan dalam video kali ini aku akan membahas sebuah hal yang sedikit kontroversial, apa itu? Hakim atau hukum, siapa yang sebenarnya berkuasa? Baik kawan-kawan, ada satu hal yang perlu kalian ketahui. Hakim adalah pilar utama dalam sistem peradilan. Mereka bertugas memutuskan perkara berdasarkan fakta, bukti, dan aturan hukum yang berlaku. Nah, dalam proses pengadilan, hakim memiliki kekuasaan besar untuk menentukan nasib seseorang, apakah ia bersalah atau tidak. Nah, dalam hal ini, sejauh mana keputusan hakim bisa mempengaruhi keputusan hukum dan apakah mereka melihat itu berdasarkan hukum atau pandangannya sendiri, interpretasinya sendiri. Hmm, Oke kawanku, karena tadi kita sudah membahas tentang hakim. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu hukum. Hukum adalah aturan yang disusun untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sebuah keputusan hakim harus merujuk pada hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum adalah panduan utama bagi hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi, kenyataannya, hukum seringkali memiliki celah atau ruang interpretasinya yang bisa dimanfaatkan baik untuk keadilan maupun kepentingan tertentu. Masalah yang sering kali muncul ketika hukum tidak cukup jelas atau ketika hakim memanfaatkan celah hukum untuk mengeluarkan putusan yang bias. Seperti halnya yang pertama, disparitas putusan hakim. Ada beberapa kasus serupa yang diputuskan dengan hukuman berbeda tergantung pada hakim yang menanganinya. Kemudian ada juga kasus korupsi. Dalam hal ini, hakim bisa dipengaruhi oleh kekuatan eksternal seperti suap atau tekanan politik lainnya. Kemudian ada interpretasi yang berbeda. Setiap hakim bisa memiliki cara pandang berbeda dalam memahami undang-undang, menginterpretasikan hukum undang-undang itu sendiri sehingga keputusan bisa sangat subjektif. Nah, sebenarnya dalam hal ini siapa sih yang lebih berkuasa, apakah hakim atau hukum? Jika dilihat dari sistem yang ideal, hukum seharusnya menjadi kekuatan utama. Hakim hanya bertindak sebagai penerjemah atau pelaksana hukum, tetapi dalam kenyataannya, hakim seringkali memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum sesuai dengan pengalaman atau keyakinannya. Nah, berdasarkan hal itu, kekuasaan hakim yang terlalu besar tanpa pengawasan seringkali menimbulkan masalah. Sebaliknya, jika hakim sepenuhnya kaku mengikuti aturan hukum tanpa mempertimbangkan konteks, hakim juga bisa terabaikan. Nah, dalam hal itu, siapa yang lebih berkuasa? Jawabannya adalah keseimbangan. Hukum harus menjadi pedoman utama, tetapi hakim juga perlu menggunakan kebijaksanaannya untuk mencapai keadilan yang sejati, sebagaimana yang telah hukum tentukan dan hakim sebagai pengontrol peninjau pelaksana dalam hukum tersebut. Sebagaimana yang tadi sudah dipaparkan, ada beberapa solusi yang bisa membuat sistem ini berjalan dengan baik. Hal-hal yang perlu dilakukan, yang pertama, dengan dihadirkannya standarisasi putusan hakim, yaitu harus adanya pedoman yang lebih ketat untuk mengurangi disparitas putusan hakim. Kemudian, pengawasan ketat terhadap komisi yudisial dan lembaga-lembaga lainnya harus lebih aktif dalam mengawasi kinerja hakim. Selanjutnya, yaitu transparansi proses peradilan. Rekaman sidang atau dokumen-dokumen lain tentang putusan harus dapat diakses publik untuk menjaga akuntabilitas putusannya. Kemudian ada lagi, yaitu reformasi pendidikan hukum. Bagaimana hakim harus dibekali dengan pelatihan yang tidak hanya menekankan pengetahuan hukum, tetapi juga integritas dan empati hakim, bukan hanya melalui emosi semata, melainkan dengan hal-hal yang seharusnya dijaga oleh hakim sendiri. Nah, dalam langkah-langkah ini diharapkan
keseimbangan antara hukum dan hakim dapat terjaga sehingga sistem peradilan benar-benar bekerja untuk keadilan rakyat. Nah, kawan, bagaimana nih dengan materi-materi yang tadi disampaikan? Menurut kalian, siapa yang lebih berkuasa? Apakah hakim atau hukum?